Hadis nomor 235. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu. Hasada yahsudu, hasad. Tapi kalau tahasada, dua orang yang saling tahasadu, bina musyarakah. Qatala yaqtulu, membunuh. Taqatala yataqatalu, saling membunuh. La tahasadu, jangan saling hasad. Si A hasad ke si B, si B hasad ke si A. La tahasadu, jangan saling hasad. Maka dalam Quran disebut wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad artinya karahatun nikmah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ada rasa tak senang kita menengok orang dapat nikmat, itu hasad. Setelah muncul rasa tak senang, wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Pertama sekedar tak senang menengok nikmat orang. Habis itu hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Dosa pertama hasad. Pelaku dosanya iblis. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, tak senang menengok nikmat Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hasad inilah dosa yang pertama. Bukan syirik, karena iblis tak syirik. Iblis bertauhid kepada Allah. Dosa iblis itu hasad. Dari hasad muncul takbur, dari hasad muncul sihir, dari hasad pintu pertamanya hasad. Ulama tidak syirik karena tauhidnya kuat, tapi kena dihasad. Orang alim, orang berilmu tak syirik, masak di kepala dia wujud qidam baqa, tapi kenanya di hasad. Tak ingin ada matahari kembar, dia ingin dialah satu-satu. Makanya dalam ilmu hadis jarhul aqran la yu'tabar, yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Fulan kadzdzab, fulan wadda', fulan dha'if. Kalau ada orang sezaman mentajrih, jarah tak diakui, sebab mungkin karena ada hasad. La tahasadu, jangan saling hasad. Gimana supaya kita tidak hasad? Yang pertama, tauhidnya diluruskan bahwa orang itu dapat nikmat itu karena pembagian Allah. Jadi hasad ini masalahnya bukan masalah akhlak, ini masalah tauhid. Ada orang menganggap hasad ini masalah akhlak, karena hasad dianggapnya dengki, busuk hati, muncul dendam kesumat, muncul sihir, muncul santet, muncul ain gara-gara hasad. Lalu hasad dikaitkan dengan akhlak, padahal hasad ini kaitannya tauhid. Jadi kalau nampak kita orang hartanya banyak, benci kita menengok dia rumahnya bagus, marah kita menengok dia kendaraannya bagus, marah kita menengok dia berprestasi, maka sesungguhnya kita bukan dengki sama dia, tapi kita bermasalah dengan yang menjadikan nikmat itu kepada dia. Siapa itu? Allah. Jadi hasad ini, kenapa turun murka Allah pada orang yang hasad? Karena tidak ridha dengan pembagian Allah. Pembagian Allah ini tak sama, macam jari ini. Bentuk fisik, bentuk muka, bentuk badan, rezeki, kemampuan akal, harta benda, jabatan, macam ini semua.
Ada tinggi, ada rendah, ada gemuk, ada kurus, ada putih, ada hitam. Hasad kita menengok orang karena dia lebih putih, kena tauhid kita. Karena yang menjadikan dia lebih ganteng, lebih tinggi, lebih berotot, lebih kaya Allah, maka rusak tauhid kita kepada Allah. Maka balikkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah, balik kepada Allah. Kenapa pula kita mesti hasad? Ridholah kita dengan pembagian Allah. Itu cara supaya jangan hasad. Yang kedua, didoakan orang yang dapat nikmat itu. An zahril ghaib, waktu sedang ghaib. Ghaib itu orang yang tak nampak. Sedang tahajud malam, doakan dia. Sakit hati saya tengok dia, Pak Ustaz. Bagus sekali motornya. Apa pula sakit hati kita dengan motor dia bagus? Doakan dengan motornya itu bisa dia sampai ke Rimbo Panjang, kajian Rabu Subuh, yang selama ini dipakainya untuk membonceng mahasiswa. Hari Sabtu lain, hari Ahad lain. 4 kali Sabtu Ahad, 8 naik. Doakan supaya dipakainya untuk pengajian. Ikut kajian Ustadz ini, ikut kajian Ar-Rahman, ikut kajian Al-Falah, ikut kajian An-Nur. Itu. Yang ketiga, doakan di depan orangnya. Barakallahu laka fi malik, barakallahu laka fi ahlik. Allah berikan berkah untukmu pada hartamu, Allah berikan berkah untukmu pada anakmu. Di depan orang. Makanya setiap dapat nikmat itu langsung doanya di depan. Barakallahu laka fi ma a'taita. Menikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Akikah, barakallahu laka fil mawdu' wa syakartal wahib wa ruzqta birrahu wa balagha asyudda. Itu cara menghilangkan hasad. Keempat, berdoa kepada Allah, bersihkan hatiku ini dari hasad ya. Kelima, urus urusan kita, tak usah urus urusan, tak usah mengintip-intip. Zaman dulu sengaja bertamu ke rumah orang untuk mengintip kursi orang baru atau tidak, gordennya berganti atau tidak, cat rumahnya berganti atau tidak, gelasnya gelas lama atau gelas baru. Dulu begitu. Zaman sekarang tak perlu bertamu ke rumah orang, cukup intip FB-nya. Dia posting liburan kemana bukan, dia posting naik mobil apa ya sekarang. Kalau ada orang yang mengintip-intip FB saya, pingsan dia. Dia tengok saya pakai moge, tengoknya saya pakai mobil sport, tengoknya saya pakai private jet, semuanya punya orang. Apa tak gila orang kalau ngintip IG saya? Emang saya buat itu sengaja saya tunjukkan, ya supaya ngintip-ngintip tuh tidak mati, stroke paling tidak. Ustaz itu mesti rendah hati, mesti sederhana, mesti tawaduk, katanya menyerang. Udah termakan pancing kau berarti. Berarti kau intip IG kau. Masa Ustaz seperti ini? Berarti udah kena loh, aku makan umpan dulu. Kenapa mesti Ustaz posting? Supaya orang yang hasad semakin hasad, dan orang yang tak peduli makin tak peduli. Ustaz Somad naik itu, Ustaz Somad ini, Ustaz Somad kesini, bukan urusanku. Yang penting hatiku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahasad, jangan saling hasad. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari hasad. Semua berawal dari hasad. Banyak kita bisa berkawan waktu sama-sama susah. Banyak. Sama-sama kuliah di UIN dulu kami akrab Pak Ustaz. Tapi begitu saya duluan dapat kerja, waktu sama-sama dulu jomblo kami akrab Ustaz. Begitu dia duluan nikah, hasad itulah yang merusak ukhuwah. Saudara kandung rusak gara-gara hasad. Laki bini bisa rusak gara-gara hasad. Bini bekerja, duitnya lebih banyak,
laki kena PHK, usaha gara-gara hasad. Maka istri pun mesti ngomong ke suaminya, memang duitku lebih banyak bang, memang sekolahku lebih tinggi, tapi kaulah imamku dunia akhirat. Karena kalau tidak muncul hasad lagi. Memang gajiku lebih banyak, memang aku PNS, kau sampai sekarang honorer tak diangkat-angkat, tapi tak ada arti SK PNS ini, karena kaulah imamku. Semua gaji ini untuk kau, tapi untuk sementara di rekeningku dulu. Apalah payahnya mencakapkan itu kan? Untuk membesarkan hati dia. Hasad ni hati-hati, kamu mesti pandai-pandai kita menjaga.